Mudah-mudahan dalam perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah. Oleh Allah dan mudah-mudahan hati kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Husnul khatimah. Amin. Yang sama-sama Allah hormati dan Allah muliakan para habaib wabil khusus al-akhir fillah wal habib Syakir Idrus juga fillah al-habib Hashim Al-Idrus dan para habaib lainnya Ali lagi Ali terus dan juga yang Allah hormati para tokoh masyarakat, para orang tua kita, para pendiri Allah. Alhamdulillah kita malam ini berada di hidup 11 hingga hidup 11 12 13 14 dan 14 15 terus itu berarti karenanya malam Selasa ya, malam Selasa masuk malam nisfu Sa'ban, yang mana malam nisfu Sa'ban adalah malam yang termasuk diijabah oleh Allah karena berasal daripada hadis Rasulullah khamsul layalin la turaddu fiha du'a, 5 malam yang tidak ditolak oleh Allah doa, termasuk adalah malam nisfu Sa'ban. Dan juga ada termasuk 5 malam yang siapa yang menghidupkan malam tersebut wajib bertahul jannah, wajib atasnya itu surga, wajib atasnya itu surga. Dan malam nisfu Sa'ban itu adalah malam penulisan ajal kita, rezeki dan lain-lainnya. Kalau bahasa itu untuk mengubah nasib. Kalau proposal perubahan ya. Perubahan jadi warna perubahan itu maka di malam nisfu Sa'ban itu ya. Yang mana malam nisfu Sa'ban adalah malam yang biasanya kita kalau malam nisfu Sa'ban itu imam maghrib itu membaca Yasin 3 kali. Ambil aja anak 10 kali gitu. Kenapa Yasin? Karena Yasin itu adalah qalbul Quran, hatinya Al-Quran. Dan Yasin itu liman quri'ala siapa yang membaca Yasin, apa yang dia inginkan, insya Allah Allah kabulkan. Jadi apa yang kita inginkan. Makanya salah kita itu biasanya menggabung dua surah ini, yaitu Al-Fatihah dan Yasin. Biasanya kan Al-Fatihah wal Yasin biniat dengan surah Fatihah dan Yasin, dengan berkah surah Fatihah dan Yasin, dengan niat mudah-mudahan hajat di sini disebutkan 3 perkara. Pertama Yasin pertama itu biniat itu lil umri, untuk niat panjang umur. Panjang umur orang punya arifin punya umur Allah. Makanya kita harus menggabung niat antara sehat dan afiat. Ada orang tuh sehat cuma diri maksiat. Tapi kalau orang tuh sehat dan afiat itu luas. Makanya Nabi kalau mintalah keafiatan. Afiat ini termasuk adalah selamatnya hati kita daripada perkara hasad, benci, iri dan lain-lainnya. Tenang, itu afiat. Terus luas, itu afiat. Dan kesehatan badan mana sehat afiat. Dan ulil umur, panjang umur, tapi beserta amal soleh. Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sepaling baik kalian orang yang paling panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sepaling buruk kalian man tala umruh, panjang umurnya, hasuna amaluh, dan buruk amalnya. Jadi kita kalau minta umur panjang,
maka beserta amal yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan menyelamatkan umur. Ada umur walaupun alitan ibuak di zaman dulu. Sampai waris kedua. Ya Allah, bayar mati apa aja. Nah, bakal wawasan juga. Awal 10 tahun di rumah sakit saja. Kayak rumah sakit bingung. Belum jujur aja ya, selama 40 tahun juga. Berapa kali masyarakat tutupnya supaya lakas mot saya mati gitu tapi ada rumah sakit sedikit itu masih gimana kalau kita tapi ini malam itu sampai itu yang pertama. Yang kedua sinyalnya kita kan kali aja kita kayak presiden itu nah itulah yang kedua. Niat itu terkait dengan niat mengangkat bala kalau musibah termasuk bala kan begitu bala bisa dikini bala juga lagi kadang-kadang bala juga anak kadang-kadang bala juga banyak bala. Yang ketiga niat itu istighfar minas. Nah ini paling penting dengan niat kaya daripada manusia, maksudnya itu kaya mengharap manusia tanpa makhluk yang mengharap manusia. Makanya doa Al-Imam Hasan bin Ali di sini Hasan ini apa namanya presiden waktu khalifah. Jadi ada beberapa bulan, beberapa tahun Sayyidina Muawiyah ini macam mengirimi duit kepada Sayyidina Hasan, sedangkan Sayyidina Hasan ini banyak mengikuti beliau. Sampai-sampai Sayyidina Hasan ini anak mengirim surat lawan Muawiyah. Ayo ya dikirim. Malamnya dimimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apa yang minta Allah? Sini aku pelajari yang lebih baik daripada itu. Sini aku pelajari. Akhirnya Sayyidina Hasan dilajari oleh Rasulullah doa. Nah ini doanya dibesarkan. Kita amalkan dari setiap bersembahyang. Apa doanya itu? Allahumma qadhif fi qalbi raja'ah waqta' raja'i amman siwa hatta la arju ahadan ghairak. Allahumma wa ma da'ufa anhu quwwati wa qasura anhu amali wa lam tantahi ilaihi ragabati wa lam tablughu mas'alati wa lam yajri ala lisani bima ataita ahadan min al-awwalin wal akhirin min al-yaqini fa khussani bihi ya rabbal alamin. Gimana aja juga sukihnya di sini masa tidak ada ini cuma di sini Allah memberikan doa, Nabi memberikan doa yang artinya Allahumma qadhif fi qalbi, ya Allah limpahkan anugerahkan di hatiku raja hanya mengharap kepada Allah. Waktu rajai aman siwa dan putuskan harapanku dari selain Engkau. Hatta la arju ahadan ghairak, sehingga ketika aku ada mengharap pada selain Engkau, sehingga aku tadi hatta la arju ahadan ghairak, sehingga aku pada mengharap kepada selain Engkau. Sampai dia kali kita bisa mikrofon tes Allahumma qti bi qalbi raja'ak waqta raja'i aman siwak hatta la rajua ahada ghairak, sehingga aku ada mengharap seseorang pun, manusia siapapun selain Engkau.
Ini artinya kita nih berdoa yang kayak ini supaya memutuskan harapan kita lawan makhluk. Makhluk. Kalau beda anak macam lagi nambahnya ada apa? Anak berdoa sugih bahasa di sini ada bapak. Anak berdoa ini ada bapak kesalah. Ya kan maghrib biasanya amalannya nih. Beto kan bayar tasbih lumayan hajat besar. Karena Ibu Isa biasanya membaca tasbih Nabi Yunus sebanyak 2374 kalimat. 5 lah. Apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Janganlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hati-hati ini. Ini satu huruf tertambah jim. Jujur mengulut Tuhan ini. La ilaha illa anta, tidak ada selain Tuhan, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku adalah aku minaz zalimin, daripada orang-orang yang zalim. Kalau pian gente ini kuntu, sesungguhnya aku dan kalian, wahai Allah dan malaikat macam-macam, daripada orang-orang yang zalim. Gimana? Yang bagi Tuhan zalim ini. Ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan kuntum. Kalau kuntum minanya kan parah, tak lawan mim itu. Nah, ini hati-hati membaca atau. Jadi kamu kali bareng terus la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kata buruk ini. Aku dibuat dong. Jadi awalnya hendak minta air kenyamanan pemerintahan ini. Jadi dia sengsara jadi itu. Ini zikir menghulu Tuhan ya Bang. Nah ini perlunya tahu. Perlunya tahu makna. Dan ada beberapa umpatan aku cuma mendengar guru itu mendengar ya. Kalau sebenarnya ini kuntum minaz zalimin, ini kuntum minaz zalimin. Kalau aja ngelejerinya itu. Ini malakan 10 tahun nih guru ya kayaknya aja hidup. Kita kayak menghulu Tuhan 10 tahun. Tuhan kan yang zalim, Tuhan kan yang zalim, Tuhan kan yang zalim. Orang kuntu, ya, dengarnya kembali kepada aku, anak. Minaz zalimin ini adalah. Nah, makanya nih kata para ulama, kalau kita hendak mengamalkan ini setiap hari boleh ya juga. Sama sekali sehari. Siapa mengamalkan ini, rutin mengamalkan ini istiqamah, maka hidupnya dikeluarkan daripada kesusahan sebagaimana Nabi Yunus dikeluarkan daripada perut ikan nun di 3 kegelapan malam, kegelapan lautan yang dalam, dan kegelapan parut iwak yang nyaman. Ikan nun itu benar-benar makhluknya itu. Nah kita ini kan alhamdulillah belum aja, berarti masih belum kegelapan benar berarti. Ya oleh membaca itu 100 kali sehari, insya Allah hajat kita sampai tangan apa-apa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita amalkan dan siang nggak puasa. Dan Nabi aku cinta ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan puasa. Walaupun yang kan Nabi kan Senin Kamis puasa. Karena Senin Kamis itu diangkatnya amal. Dan nisfu Sa'ban diangkatnya amal. Dan sampai saat makhluk diampuni oleh Allah kecuali, ini ada pengecualiannya. Yang pertama yang akan diampuni oleh Allah adalah saribul khamri, orang yang masih melazimi kada taubat daripada minum mabuk-mabukan, mau berjenis obat-obatan, mau berjenis buah-buahan, mau berjenis gas dihirup atau bensin atau led, bilang saja yang mabukkan. Kalau yang kada bertaubat, ini kada pengampunan. Itu yang pertama. Yang kedua, azani, orang yang masih melakukan zina, kada bertaubat, kada diterima Tuhan juga. Yang ketiga, ini bahaya nih.
Uququl walidain. Siapa uququl walidain? Orang yang durhaka kepada orang tua atau keluarga kuitat dan bakti lawan. Ada umak bakti lawan umak. Ada abah bakti lawan abah. Nah, jadi kalau orang yang durhaka lawan kuitat itu ada harap dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Qatur rahim, orang yang memutus silaturahim bermusuhan. Gara-gara tersinggung saya kita berdua, jangan neneng. Tanah kakak sekilan, kita berdua. Di malam itu tadi diampuni oleh Allah. Maka maafkan orang-orang yang lain. Oh, itu kita masuk kilang udah jadi. Apalagi semiter. Kita anggap sabaratan ini hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Biar jangankan sekilan, jangankan samiter, sahektar pun namanya dikakak orang. Dalam hadis sampai aja aku maafkan ya kita bosan di dunia, di akhirat biasa ya Allah. Pintahulah. Nabi itu menjanjikan orang yang mengambil tanah walau bisyibrin, walaupun sekilan, itu kayaknya di akhirat dikalungkan tanah ini sampai bumi ketujuh. Berapa terak habis lah. Angkot ke sana. Kalau ngangkat itu sekilan lah. Maka bagaimana semiter, sedepak, sehektar. Sehektar kan angkot ke sana. Nah, boleh langsung dulu. Dikalungkan. Cakapan kalau ngerti genal katanya halus bendanya itu beret. Kita kau memang bayangkan umali berarti siapa panjang bener berarti. Itu makna ini tuh. Kadang-kadang kelihatannya aja merasakan. Jadi kalau ada orang mengangkat tanah kita, kasih aja, makasih banyak lah. Kan yang mati juga. Jangan suka ngangkat orang-orang. Jadi bertobat lawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan makhluk. Pada itu hari suruh ngangkat kematian berapa? Awalnya sekilan, itu bang, 2 kilan, itu bang, tapi berapa? Berarti jujur. Sebelum mati lagi. Dileh, nih orang-orang katurahim nih, orang-orang ada berdawaan. Soalnya kita mahir menormalisasikan masalah perbedaan yang didawai lagi ini. Ya, sabaratan kita maafkan, hilangkan kebencian kepada siapapun. Walaupun non kucing, kebetulan anjing, pokoknya makhluk Tuhan. Titik. Nyamukin kan masih susah apa nih selamat dulu. Nyamuk enggak sabar kamu. Esok kayak murid. Yang terutamanya manusia. Mantul lah. Yang mengaji kita hari yang mengaji gitu. Biasanya tak. Nah jadi itu tadi deh. Jangan sampai tadi apalagi 2 lagi bini. Yang laki maafkan bini, yang bini maafkan lah laki. Awalnya udah yang laki gue. Sabar syukur sampai dalam kubur. Nah, dan orang yang diampuni Allah juga di malam itu siapa? Sahir, orang penyihir. Yang menyakiti orang nih. Ini menyakiti orang nih, taubat sudah. Yang kali datang kepada orang pintar. Yang kita orang ngomong boleh. Ini taubat di malam ini. Dan ajukan semua keluhan kita dengan Allah. Ajukan semua kesusahan kita dengan Allah. Ajukan semua permasalahan kita dengan Allah. Innahu huwa aghna huwa aqna. Sungguhnya Allah itu yang memberikan kekayaan dan memberikan kefakiran, memberikan rasa cukup. Allah kan memfakiran manusia. Tapi Allah memberikan rasa cukup. Walaupun kan sebelumnya kan ada harta, apakah Allah memberikan rasa tangis, Allah memberikan
rasa senyum, rasa tawa, tapi Allah kadang memberikan rasa fakir, tetapi rasa cukup. Jadi malam itu kita tempur, undang langit dengan permintaan kita. Nah, lalu kita menyambung daripada masalah puasa. Puasa ini banyak masalahnya. Yang itu lapar dulu. Yang termasuk yang dibolehkan berbuka rahat puasa adalah orang yang musafir. Tapi dengan syarat musafir tersebut musafirnya sebelum subuh. Kalau seimbang subuh, nah itu maka ada bolehnya berbuka. Maka ada bolehnya berbuka. Orang mendengar ya, betul buat mulutnya bahari itu dia punya bila musafir boleh berbuka. Ya itu bisa, tapi kadang mazhab Imam Syafi'i, kadang mazhab Imam Syafi'i lah, itu mazhab Imam Ahmad. Tapi Imam Muzani ini kan termasuk ulama Syafi'iyah yang mentaklid kepada Imam Ahmad. Nah, yang membolehkan tadi itu apa namanya tadi berbuka rahat musafir walaupun imbah fajar, tapi afdalnya sebelum fajar. Nah, apalagi sebelum fajar lah. Dan niat semalam boleh. Nah. Dan juga orang yang wajib iftar lah, yang wajib menahan imsak, orang yang meninggalkan apa orang pada itu, orang yang kada ingat berniat. Orang kalau berniat itu dia apa berarti makannya siang harinya lah. Ada tetap ingat puasa. Masuk puasa tuh menahan, kada boleh minum, kada boleh makan. Namanya makan mah, namanya makan maka pokoknya ingat. Dosa akan batal, tidak bisa batal. Aku juga bangun batal, lalu ya minum hasilnya ya. So, dasar banyaknya mah. Makan aku juga bangun batal sudah ya. Ini berniat kada boleh, tetap hukumnya haram. Memang deh. Jawabannya itu kan sudah yang boleh yang makan nih orang kere atau orang haid nih pas mau ada laki yang makannya dong haid nanti siang malam juga haid. Iya betul sumu dan batal puasa birid datin dengan murtad wahaidin dan haid wanifasin dan nifas awila datin atau beranak wajunurin atau gila walau lahbah walaupun satu matnya ada gila anginan betul. Nah sudah sampai jam 3 gila semuanya tapi gila bujuran lah ini lagi gila kita masih gila nah ini gila bujuran bebas ada kan penyakit apa jurang apa nah itulah pokoknya kasetnya gila apa jurang gila apa? Babi kan? Gila ayam ya. Pokoknya ini ada sadar yang gila itu suka ada sadar. Yang akal. Tadi mau gila bibian sih nggak akal aja betul. Dah gila tentang halnya. Tentang halnya. Pokoknya ini. Babi irmain dan dengan pingsan yang belum. Pingsan waktu satu mat. Pingsan. Wal sukri ta'adda bih dan mabuk yang disengaja. Kalau mabuk kan disengaja apa enggak apa-apa. Contohnya makan sahur, aku pada buat di kawan nih. Pacubung. Halo gila apa misalnya. Makin kayak betul hukumnya. Tapi kalau nya disengaja itu jadi bermasalahan lain. Nah, kalau ini sengaja maka jadi bermasalah. Makanya al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa. Berbuka dalam pada siang Ramadan itu ada 4 macam. Wajibun yang pertama wajib. Wajib dimakan nih. Wajib orang makan di siang Ramadan. Siapa? Kama fil haidi wal nufasa. Seperti orang-orang yang haid dan nifas. Jadi bila ada yang makan itu orang anak. Dia wajib lah haid kalau yang kisah puasa. Wajah izon dan boleh
Kama fil musafir wal maridi, orang musafir, tapi musafirnya tadi qabla fajar. Mau tiba fajar kan ya Pak. Ajarnya ada salah tahan lah. Mengakhiri ini ke mobil santai asik guling wara, aku lapang bener aja nyupir kadeh. Makan bareng kadeh aku paling lapang sudah aja. Tapi kalau nyata mau buka bisa. Depan cuma aktualnya tadi apa? Puasa kan. Wal maridi dia orang kere. Gigi. Oh. Ada kau pusang bisa menapar orang. Ini buka. Buka ya oleh. Wala kama fil majnun. Ada wajib juga, ada boleh. Siapa itu orang gila? Orang gila itu. Artinya wajib tadi juga. Ini haram kan juga. Wa muharramun, dan yang haram kaman akhara qada Ramadan ma'atamak kunihi hatta kalau bukan hukum. Yang haram nih orang yang mentakhirkan mangkada Ramadan sampai masuk akhir nisfu Sa'ban. Nah maka di sini hukumnya haram. Wa aqsamul iftari, dan pembagian berbuka. Arba'atun aidan, ada 4 macam juga. Jadi ada yang berfidyah, ada yang kada. Yang berfidyah yang pertama al-iftar li khaufi ala ghairihi. Ini tadi yang kita kisahkan semalam, berbuka karena takut karena untuk yang lain kayak hamil, takut berbuka untuk anaknya, maka itu hukumnya fidyah. Wasani al-iftar ma'a ta'khir qada imkan ya hatta yati Ramadan mu'akhar. Yang kedua, orang yang batal puasa lakian atau binian tapi kada takada. Nih itu berapa nih? Itu 11 sampai akhir Sa'ban kada takada, maka ada 10 hari. Nah ini maka karena Syawal akan datang, inya bayar fidyah 1 hari 1 mot. Ini 1 hari 1 mot, boleh? Nah jadi apa ngarannya? Ini penting kita mengqada lah, ya mangkada. Nah ada mangkada, ada mangkada. Kalau mangkada bayar puasa, kalau mangkada ada bayar puasa. Mangkada dulu. Dan ada 7 macam yang boleh, yang dimaafkan ketika masuk sesuatu ke dalam anggota tersebut. Pertama, mayasilu ila jawfi binisyanin, sesuatu yang masuk kepada anggota yang berlubang. Lubang nih, hidung, mulut, mata ada masuk ke telinga, apa lagi? 2 kemaluan. Manglet telinga ya kalau hukumnya, telinga. Pasurutan. Pokoknya nih. Di sini kan apa? Mayasui ila jawfi di dalam. Begitulah kalau mau ngorek kan gitu kan ya. Tapi kalau mau netes kan cairan. Udah kan. Tapi ambil apik jangan digoreng-goreng pakai tangan aja. Kalau kayak ini ya tak ada salah. Kayak ini. Coba ataunya pakai apa nih? Pakai batu yang ini. Sedikit-sedikitnya itu ada batanya itu. Bahaya gitu. Atau ngorek hidung. Asal jangan, tapi ngorek hidung lah ini bahaya. Tak nak dulum. Anu nih. Apa arahnya nih? Mobilnya, nah ini batal juga nih. Atau bingosan tahirok pian tagok maka dan kalau nya lupa Pak, lupa. Ya itu nya kayak makan minum au jahlin, atau kalian tahu nya hidup di gunung. Kalau mau belajar Islam marah, itu dimakan. Aku ini ada lagi dah. Oh ikrahin, tapi paksa. Memang ada buka tuh gunung. Tapi yang menyuruh kawan. Lupanya awak. Kami berbuka. Malahnya berjanji deh. Nanti kita berbuka. Yang besok ancam aku lah.
Jam apa? Udah boleh juga nanti mau Tuhan soalnya. Wabi jarayan ritlin bima baina asnanihi waqad ajiza an majjihi li uzrih. Dan dengan menakuk liur. Tapi liur ini hasratnya harus suci. Kalau liurnya kada suci maka hukumnya batal. Plus haram. Siapa kada suci? Bercampur deh. Atau liurnya bercampur ada sari. Campur belaan. Nah, betal hanya kalau mau belaan. Kan betal. Ada ya? Kalau mau belaan dia betal. Asal di rumah. Iya. Jadi kan kok. Betul kan? Cuma hukumnya makruh karena ada asarnya yang bekas dalam maksudnya asar ada air. Ya yang betal itu masuk air bukan masuk bekas. Contohnya kita bersihkan gigi lo kalian sebelum subuh dong. Itu kan ada rasa odol. Nah itu namanya asar. Bekas itu kalau betal. Yang betal itu odolnya. Odolnya yang betal. Tapi kalau asar, contohnya pin makan mande ada rasa mande. Ada apa? Makan jaring ada rasa jaring, rasanya aja asar. Kalau betal, tapi kalau di jaringnya betal. Ini ada bedakan air lawan asar. Nah, jadi boleh pepong umur pakai apa? Minum kopi. Jadi kita kok kalau pindah kok ya betal. Mau umur banyak putih bang boleh lah. Nah, apa? Ini sok umur aku sekali. Banyak putih umur. Kalau kita minum betal juga kecuali ini bang umur karena sunnah. Contohnya bodoh. Ini bodoh kan saya dia. Tapi ya mau. Karena umur segini, dua segini aja. Korupsi. Kamu keramat, kok jadi masalah. Misalnya ini bakal keramat, ludahnya rasa ada besare. Rasa madu. Nah, itu. Atau seperti Imam Muhammad bin Sejamul Lail itu kan sini kalau mengaji rasa madu. Kemudian ada bayar rasa yor bersih pulang. Nggak ada apa. Contohnya pian bos kilong pulangan. Lagi ngaji. Ya. Jangan ngaji ini gini. Pulangan. Kayak bok nongkrong. Kasih minum. Boleh tak boleh? Pulangan juga. Kayak bok. Kamu tak keluar? Bisa kan betal. Keluar ya. Bok nongkrong. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Amun dah. Nah itu benar. Ini ada makhrajnya kalau di atas daripada ini. Hukum misalnya kalau di bawahnya ini kan apa-apa dikagok, tapi kalau di atasnya itu jangan. Kalau akan diserang. Nah, jadi liur kan ya Bapak, walaupun kumpulakan ibaratnya liurnya untungnya gunol. Nah kalau orang Arab tuh yang sama aja, tambah itu dosa juga masa-masa. Di Saksam ada pemasukan, sama kayak hukum kemarin itu yang Bahira, Mahajir, dar matir, atau durian gugur, dia tak pancap salingnya, tak boleh. Nah ini orangnya beta sama ini kan hingus kita masuk beta wajib dikeluarkan wajib dikeluarkan liur cang liur aja beta boleh
Dan sejenisnya. Wa ma wasala ila jufi wa kana gubara tariqin. Nah, dan sesuatu yang sampai ke dalam ke dalam dan adalah itu gubar tariknya apa jurang bang? Debu jalan, dia di jalan hauling. Nah, kan tuh banyak tuh debunya lo boleh. Ayo, tapi bukan dari benganga. Masukannya apa namanya nih? Nih kita bisa debu dulu. Debu, atau ratmadun, atau juga ratmadun, karena luar balata dakik, adun untuk. Ayo, kamu tadi udah sampai langsung untuk, lain pulang ya kalau, budaya itu. Nah itu oleh bapak itu dimakan. Ramadan mau dilatong itu lah. Atau lubaban ta'iran berangak. Oh nawahu supamanya panyik masuk ketagok panyik atau penyangat hirang ketagok kita buan dah ketagok apa ketagok ya ada lalat masuk nganga apa kan dia kok masuk ketagoknya lalat saya kong menggejel Allah alam bisawab itu nanya itu jelek. Nah, adakah pertanyaan salah puasa? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ada digunakan. Apakah takbiratul ihram dengan cara berbisik itu termasuk merusak takbiratul ihram? Karena mengubah huruf H menjadi H pada kalimat Allahu Akbar, apakah sah takbirnya? Jadi pertanyaan pertama, kalau sah bertakbir itu harus pertama makhraj hurufnya harus keluar. Yang kedua mendengar seorang Allahu Akbar. Berbisik namanya berbisik. Bayang di padang kecuali bayang di padang orang kafir berbisik. Berapa dibunuh itu. Tapi emang coba yang di sini nak berbisik. Kawan dalam itu sembahyang misalnya boleh kawannya. Allah Akbar, tetap boleh. Ada sah. Berbisik. Itu hantu belakang. Apakah batal puasanya yang kesurupan? Kesurupan. Pas kesurupan kita boleh panas juga. Kan batal sudah. Iya, nah itu lah untunglah kesurupan atau dia orang roh dimasuk izin itu kalau inya sadar tapi nya kalau kalian sadar maka betul masuknya hilang akal berarti jin yang pakal sama sementara nah maka di sana betul kalau inya kada sadar tapi kalau inya sadar kisahnya aja. Nah, kalau bisa kesurupan, kopi panas. Kalau siang kalau ada tapi kopi panas, kopi es bebas. Kopi es ya. Bisa jadi nasi padang, rendang. Betul ya, namanya dasar bujur. Dasar bujur apa ngarannya tadi itu? Kasurupan bujur yang ada dua ulah itu serantor
itu batal. Tapi kalau nyaka susu panan itu bakal hukumnya apa? Apa hukumnya tadi? Ada batalnya itu. Apa? Bisa. Ya kan saja. Ya, itu otaknya. Ya. Jangan kita buktikan ke BS. Panik. Dipaksain minum deh. Gini puasa juga. Gini kafe selama kan cuma sumpah malah kan. Berarti dipaksa kita. Paksa jin berarti. Tapi atau juga kan dipaksa. Nah kalau kejiwaannya bisa, bisa kurangnya berarti. Itu kan tetapkan deh. Ada batal. Bisa kejiwaannya deh. Nah jangan ingat deh. Yang mana ingat? Hukumnya hukum aja dong deh. Atau hukum yang apa gila walaupun gila sumat batal. Tapi kan pertanyaannya apakah wajib dikabah atau wajib dikabah? Tapi yang mau puasa datang gila, puasa datang gila. Misalnya penyakitnya ini mungkin lah. Kalau lapar itu gila. Ini kan sumpah mah. Kalau lapar gila. Makanya wajib ada makan darah loh. Jadi makan darah. Ya dokter ini kada kawan ini biarkan. Soalnya amannya lapar gila. Ini satu mod. Makanya orang-orang yang kayak ini masuknya marit. Masuknya adalah orang yang sakit. Yang mana nyata sakit jiwa itu loh. Nah itu dari itu. Baru aja pada ya bayar satu mod. Karena kalau nya setengah hari aja puasa gila. Misalnya nih mungkin karena lambungnya kosong. Gila. Nah ini gila yang ada. Nah itu keren bisa lah. Segila nih datangnya. Jadi masuknya sama kayak orang itu sehat. Cuman kalau sudah sampai 6 jam kada makan, ya karena lambung ini kada kuat kita antukan dasar kayak itu. Nah maka orang kayak ini kalau puasa ya udah bayar satu mod. Dan yang ada koyo mah ada. Orang miskin ada terakhir untuk di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat yang jatuh terhadap kafaratul uzma. Kafaratul uzma ini adalah ia berbuka puasa pakai jima, pakai berhubungan, kalau dia pakai mukadimahnya. Kalau nya kayak ini contohnya kita minum dulu. Ini anggap siang Ramadan. Betul juga. Nah, yang hubungan badan itu ada masuk kafaratul uzma. Yang masuk kafaratul uzma itu ketika puasa langsung full. Batal dengan berjima. Tapi yang tadi pun yang berbatal itu dulu kita hukumnya haram, itu dosa besar. Tapi bedanya ini kan kita kafaratul uzma. Yang kafaratul uzma adalah orang yang batalnya dengan jima. Nah, batalnya dengan jima. Akhirnya nih sahabat ini kan yang pertama itu adalah apa? Raqabah, membebaskan budak. Datang Rasulullah, ya Paul nih. Yang pertama ya Rasulullah kan harus membebaskan budak. Rasulullah nih ada duit. Oke. Tahapan yang kedua apa tahapan kedua? Kita kan ini kan kita membebaskan budak. Tahapan kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah Tuhan sudah. Jangan sebulan kan? Jangan 2 bulan sebulan itu kan? Nah ini berarti Tuhan ada. Nah ya Rasulullah. Tahapan ketiga apa? Kalau kita mampu puasa 2 bulan, maka tahapan ketiga memberi makan orang fakir, orang miskin 70 orang. Nah 70 orang dengan satu orangnya 1 liter. Karena kalau memberi makan yang sama, bepiring ada harus 1 liter. 1 mot. 1 orang. Ya Rasulullah, kan ada duit. Nah, ya Rasulullah
Makanya Rasulullah yang membayarkan. Itu ditanya jadi. Kalau kalau juga benar dia. Nama apa kali ya? Ini sebentar lagi, ulang lagi. Boleh dicicil gitu. Karena awal Islam itu kan ada khiyar. Kalau anda kata ini nyaman juga, itu ada khiyar. Kalau kita koler mau pada yang membuat bayar itu dulu, kalau ini ada sudah turun ayat, sudah ayat di nasakh itu hukum itu. Nah, ada lagi terus. Jadi minggu kaina itu penutupan. Penutupan kita membaca masalah zakat. Nah, zakat yang bujur, yang mana yang salah, yang mana yang keliru, dan yang mana yang bujur. Nah, sampai sini bisa sampaikan. Setelah kita berikan mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan dengan berkat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa kita. Kami yang mudah-mudahan diberi oleh Allah, yang bulan Syaban dan Ramadan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat kita sampai tadi dikabulkan. Mudah-mudahan dunia wal akhirat kita menjadi orang husnul khatimah, berkumpul bersama Allah di dunia wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi